Jadi Tuhan memberi kita benih ilahi ketika kita lahir baru, kemudian penuh dengan Roh Kudus dan berkata-kata dalam bahasa roh sebagai tanda kepenuhan Roh Kudus. Itulah benih ilahi. Nah, banyak di antara kita yang ketika lahir baru, mereka salah aktivitas. Tidak salah kau pelayanan, tetapi terutama ketika lahir baru, kau bangun benih ilahimu itu, rohanimu itu, supaya jangan kau sudah lahir baru, tetapi yang berperan itu adalah benih dosa. Jadi seperti benih dosa itu yang berperan. Jadi jangan sampai kita lahir baru, tapi peranan benih dosa itu masih kuat. Sehingga dia masuk gereja, keluar gereja, masih sama. Dan saya ingatkan Anda jangan pikir benih dosa itu jauh dibawa oleh setan. Setan tidak perlu jatuhkan engkau. Kalau aktivitas duniawi kedagingan kuat, itu dia dekat, dia ada di tubuhmu ini. Begitu rohmu lemah, dia langsung membuat peranan bagi dirimu. Jadi kau tidak lama langsung kau berdosa. Iya, berdosa itu. Jadi yang kau waspadai itu bukan tubuh orang lain. Yang kau waspadai bukan godaan dari luar, bukan. Yang kau waspadai adalah dirimu sendiri. Sebab ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, sampai detik ini benih dosa ada di Anda punya tubuh ini. Iya, ada di Anda punya tubuh. Begitu Anda salah gerak saja langsung dia keluar. Dia keluar membuat Anda berpikiran dosa, berkeinginan dosa, bahkan melakukan dosa. Oleh karena itu, benih ilahi dikasih di dalam diri kita melalui kepenuhan Roh Kudus, lahir baru dari air dan roh. Tujuannya supaya kita punya kemampuan untuk hidup tanpa dosa atau tidak melakukan dosa. Ada amin? Anda tangkap ini, supaya jangan Anda berbuat dosa. Begitu maksudnya, ya. Jadi jangan ada orang bilang begini, saya masih kecil, saya masih baru, masakan saya tidak berbuat dosa. Tuhan sudah beri kemampuan buat kita, yaitu benih ilahi yang ada pada kita. Kapan kau tidak berdoa? Kapan kau tidak berdoa? Kapan kau tidak puasakan kau punya tubuh? Kalau kita puasa itu bukan roh yang diberi puasa, bukan. Yang dipuasakan itu tubuh. Nah, kalau kita berdoa untuk roh, supaya roh kuat keinginannya, roh memberi kita pikiran, roh bekerja, sehingga tubuh yang bekerja mau memberi kita keinginan dan dosa, dia berhenti. Dia bisa dikuasai, dia bisa dikalahkan. Sehingga hari ini kalau kau ingin sesuatu, dia tetap lemah. Karena roh kita kuat sehingga dia tidak mampu membuat kita melakukan dosa. Ya, ingat baik-baik. Di hukum dunia itu melakukan baru dibilang berdosa. Mengingini itu belum. Tetapi hukum Tuhan, ketika kau mengingini dalam hati, itu sudah berdosa. Benih ilahi ini namanya juga benih. Anda mengerti kata benih? Coba, kata benih itu berarti sesuatu yang masih kecil. Benih ditabur, tidak ada orang tabur pohon. Kalau benih tabur, ada orang, benih kan ditabur, ditanam dengan cara ditabur. Ya. Nah, jadi kenapa dibilang benih ilahi ada dalam kita? Kata benih ilahi berarti Tuhan menempatkan sesuatu yang kecil di dalam kita, lalu kita menumbuhkan dia menjadi sesuatu yang besar dan raksasa. Nah, tujuannya apa? Kalau benih itu dia sudah menjadi besar dan dia menjadi pohon, kemudian dia berbuah, maka akan sulit bagi anak-anak Tuhan atau orang benar itu untuk hidup oleh dosa. Tapi justru mereka akan hidup oleh iman, pengharapan, kasih, kekudusan semua. Bahasanya begini. Ayat ini bilang apa? Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada dalam dia. Maksudnya begini. Benih itu Tuhan kasih dalam kita untuk ditumbuhkan, dikembangkan, dibesarkan, dan dibuahkan. Supaya dia kuat dalam kita. Supaya kalau dia kuat di dalam kita, dia kokoh. Dia membuat kita kuat untuk tidak berbuat dosa. Ada benih dosa juga. Ketika kita lahir dari kandungan ibu kita, ada benih dosa. Tapi kita belum berbuat dosa. Seiring dengan pertumbuhan, maka benih dosa itu akan berkembang dalam kita punya kelakuan, dalam kita punya daging dan tindakan. Maka nanti kita mulai bikin dosa-dosa kecil toh,
Tidak ada anak kecil bangun langsung pas dia keluar dari kandungan langsung dia maki-maki. Tidak ada yang begitu. Itu bayi ajaib sobat. Tapi ada benih dosa. Nah, kenapa dibilang benih? Karena benih itu kecil seturut dengan pertumbuhan anak-anak yang lahir itu. Jadi kalau dia kecil lahir, itu. Nah, seiring dengan waktu dia besar-besar sampai Anda melihat dia mulai jahat sampai. Nah, karena benih itu menjadi besar. Nah, kenapa Yohanes pakai kata benih? Maksudnya begini. Ketika kita lahir baru, nah seperti anak-anak lahir baru juga masih kecil, masih lemah, belum akil balik, sehingga kita masih dikuasai oleh benih dosa. Kadang-kadang masih bikin salah. Tapi lama kelamaan dengan cara kau berdoa, menyembah Tuhan, baca firman Tuhan, paham, benih itu mulai berkembang. Ada amin? Benih mulai besar, dia mulai bertumbuh, dia mulai menguasai kau punya diri, dia mulai punya power. Lama-lama kau mulai bilang begini, kenapa dulu saya suka ini sekarang tidak suka? Kenapa dulu saya tidak bisa tolak sekarang saya bisa tolak? Yohanes bilang, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Karena sebab benih ilahi tetap ada dalam dia. Tetap ada. Anda jangan rusakkan benih ilahi. Jangan Anda akan rusakkan Roh Kudus. Ini jaminan. Bukan dalam Roma 8. Ini jaminan. Tangkap firman baik-baik. Kita punya potensi untuk kudus dan tidak berbuat dosa seperti para rasul. Kenapa? Karena dia bilang ada benih ilahi dalam dirimu. Kalau kau mau jahat juga bisa. Kembangkan benih kejahatan, benih dosa itu. Nanti kalau dia besar, kau tidak akan pernah bisa jadi baik. Jangan bermain-main. Benih dosa ada di tubuh. Benih ilahi ada dalam roh Anda. Benih ilahi kalau dikasih, dia butuh lebih 10 tahun untuk matang. Kau jarang baca Alkitab, kau jarang berdoa. Benih ilahi itu tidak bisa tetap dalam engkau. Kemudian dia tidak bisa berkembang. Dia baru berupa benih. Dia tidak bisa membesar, dia tidak bisa kuat, dia tidak bisa jadi pohon, dia tidak bisa berbuah. Yang berbuah benih dosa dan kau akan berbuat dosa. Benih ilahi itu harus dikembangkan. Dia sesuai dengan pertumbuhan rohanimu. Semakin dia kau dewasa, bertumbuh dia semakin kuat. Jadi nanti suatu waktu dulu kau mata keranjang kalau lihat perempuan atau perempuan lihat laki-laki kau nafsu sekali. Lama-lama tidak. Kenapa tidak? Seseorang bernafsu, seseorang jahat itu karena keinginan. Semua yang orang buat itu dimulai dari keinginan. Dan kemudian mengingini, lalu menghasilkan buah. Dan kalau buah itu berarti menjadikan dosa. Buah telah matang menghasilkan maut. Langkah-langkah seperti itu. Sama dengan benih ilahi. Kalau dia bertumbuh dia menghasilkan keinginan. Dan dia mengingini Tuhan. Dan setelah mengingini Tuhan dia menghasilkan buah. Buah-buah roh. Kemudian setelah dia matang sempurna dalam Tuhan, dalam pelayanan kau pulang. Hidup adalah berbuah, mati keuntungan. Dua bagian itu. Firman ini mau mengatakan kepada kita bahwa kembangkan benihmu. Kau tidak akan perlu nafsu. Kau tidak perlu kumpul kebo. Kau tidak perlu berbohong. Tidak perlu. Tuhan memberkati engkau. Anda bangkitkan ini. Firman Tuhan bilang, orang tidak akan hidup menurut daging, tapi menurut roh. Jika roh Allah memang dalam, berarti bahwa benih ilahi itu tetap roh. Benih ilahi itu adalah roh Allah. Dia harus tetap di dalam engkau. Dia tidak bisa keluar masuk begini. Dia tidak boleh jadi tamu, tapi dia harus jadi pemilik rumah ini. Kita ini bait suci Allah. Dan pemilik bait suci Allah itu adalah Tuhan sendiri, roh Allah. Ketika dia tetap dalam kita, firman Tuhan dalam Roma 8 menjamin. Kamu tidak hidup dalam daging melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah itu diam di dalam kamu. Yohanes bilang, benih ilahi itu tetap di dalam engkau. Tuhan beri kita jaminan. Tidak ada kelemahan di situ. Yohanes juga bilang apa? Perintah-perintah yang diberikan kepadamu adalah perintah-perintah biasa. Ya toh? Perintah-perintah biasa. Yang tidak akan sukar bagimu. Itu kenapa? Karena kau tidak mau belajar.